Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Mayor Jenderal Tatang. Saya Lismi dari Media Warisan Budaya Nusantara. Dan saya ingin mengenal lebih dekat lagi tentang biografi dan pribadi diri Bapak. Bisa Bapak ceritakan tentang biografi Bapak? Oh ya, jadi saya nama Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tatang Jainuddin. Ya, saya lahir tanggal 12 Juli tahun 1957, yaitu di Cianjur. Ya, saya sudah menamatkan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, dan SLA itu di Cianjur. Ya, tahun 76 saya keluar. Tahun 77 saya masuk ke Akademi Bersenjata Republik Indonesia dan saya dilantik pada tahun 1981 ya, oleh Presiden Republik Indonesia. Waktu itu ya, selanjutnya saya penugasan kebanyakan di dalam kemiliteran. Saya bertugas di Kopassus ya. Kopassus, baru saya di Kodiklat TNI Angkatan Darat, di Sesko TNI, di Markas Besar TNI Angkatan Darat, dan yang terakhir saya adalah di Badan SAR Nasional, Mayor Jenderal, yang jabatan saya terakhir adalah Deputi Operasi Badan SAR Nasional. Gitu. Dan setelah Bapak pensiunan ini, kegiatan Bapak sekarang apa? Kegiatan sekarang ini sangat padat ya. Saya sangat padat dari hari ke hari. Kalau orang lihat ke rumah saya tidak pernah berhenti tamu-tamu yang hadir, karena saya adalah diminta oleh organisasi kemasyarakatan, LSM, budayawan, seniman, dan banyak lagi dari cendekiawan, di mana saya dijadikan ketua Dewan Pembina maupun ketua Dewan Penasehat, termasuk juga di pesantren-pesantren, di berbagai pesantren di seluruh Indonesia, menjadi ketua Dewan Pembina, ketua Dewan Penasehat, sehingga memang itu saya sangat padat. Kenapa? Karena undangan-undangan dari mereka khususnya yang tidak mungkin saya bisa tampung dan tidak bisa hadiri. Dan yang terbaru ini, dalam tahun ini juga saya sudah dinobatkan menjadi Presiden Tani Indonesia. Apalagi dengan Presiden Tani Indonesia ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus saya lakukan ke daerah-daerah dalam rangka ya, membantu para petani, khususnya para peternak ya, untuk mensejahterakan mereka. Dan sudah banyak yang saya lakukan di beberapa provinsi dan sudah banyak di kabupaten-kabupaten, dan itu sudah terwujud bahwa dengan kehadiran saya khususnya di bidang pertanian, perikanan, peternakan, yang istilahnya saya sumbang ya, dengan tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Dan juga saya menginginkan khususnya di bidang pertanian bahwa Indonesia pada waktu zaman dahulu itu swasembada pangan yang melimpah. Pada zaman era Bapak Soeharto ya, swasembada pangan tidak kekurangan. Setelah itu kita lihat dan kita rasakan sekarang, maka saya dengan rekan-rekan ya, berusaha untuk mewujudkan Indonesia bisa menjadi ya, berswasembada pangan, bisa berdaulat pangan, dan Indonesia, saya bukan mimpi tapi ingin mewujudkan menjadi mercusuar dunia. Itu yang selama ini saya lakukan. Dan untuk ketahanan pangan itu bagaimana cara Bapak menjalankannya? Apakah Bapak punya tim-tim khusus ya, ke daerah-daerah atau tertentu atau bagaimana? Ya betul, saya memang
mempunyai tim-tim khusus yang dalam tanda kutip adalah bisa dipercaya dan bisa melakukan itu juga adalah amanah, ya, amanah. Bagaimana? Yaitu saya dengan mengembangkan, ya, sekarang salah satu contoh sekarang dengan di bidang pertanian. Saya punya bibit tani, bibit daripada padi. Saya pun juga punya pupuk. Pupuk itu adalah buatan kami. Tidak, dan itu tidak diperjualbelikan, ya, khusus untuk para petani yang tergabung di bawah saya, ya, sebagai Presiden Tani Indonesia, ya. Dan alhamdulillah, ya, untuk Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah kebanyakan, ya, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah dengan Sumatera Barat, dan ada beberapa wilayah lain, dan mungkin kemarin juga dari Bali minta, dari NTT minta, juga dari Manado minta, karena situasi kondisi satu organisasi belum mampu, ya, untuk menggerakkan orang-orang saya ke situ. Ya, saya bilang tinggal menunggu saja. Bukan hanya bidang pertanian, bidang peternakan, saya pun juga subsidi domba, sapi yang baru saja kemarin kita berikan di Sampang itu 48 sapi, di daerah Sumeneb adalah 400 ekor domba, ya. Di Sumeneb juga sudah ratusan ton udang benur paname, dan itu sudah panen, dan itu juga sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya tidak mengambil satu keuntungan dari hasil kegiatan yang saya lakukan, ya, tidak sepeser pun juga saya menerima dari keuntungan tersebut. Tapi semuanya sebesar-besarnya keuntungan dari hasil pertanian, perikanan, dan peternakan adalah untuk para petani. Iya, Pak. Apakah Bapak bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk mendanai ini atau gimana? Ini banyak yang dipertanyakan. Ya, permasalahannya begini. Saya tidak ada kaitan dengan pemerintah. Saya tidak diberikan anggaran 1 rupiah pun juga oleh pemerintah. Dan saya pun juga tidak berusaha untuk meminta dengan mengajukan proposal pendanaan dari pemerintah. Ini murni anggaran dari kami semua. Oh, gitu. Ya, dari kami. Makanya orang tanda tanya, kok bisa? Kenapa nggak bisa sih? Ya, kalau kita mau berbuat baik, semua pun juga bisa. Saya bilang kalau orang-orang kaya dan pejabat-pejabat kita ini amanah di negeri ini, saya yakin tidak akan ada orang miskin, ya, tidak ada orang yang kelaparan, gitu. Jadi saya pun juga di sini, ya sudahlah, membantu pemerintah, ya, di dalam mensejahterakan rakyatnya. Gitu. Ini banget, Pak. Kita beralih ke seputar budaya nih, Pak. Boleh. Yang kemarin saya dengar juga, apa benar nih, Pak, yang diberikan gelar oleh KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan itu, Pak? Ya, betul. Gelar apa itu namanya? Betul. Pak? Saya diberikan gelar oleh KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan, ya. Itu adalah Kanjeng Pangeran Aryo Sumo Yudo Negoro. Jadi ada 2, saya diberikan baik dari KGPH Tejo Wulan maupun juga dari Sri Suryo Kanjeng Sultan Sri Suryo Alam, ya, dari Keraton Demak. Bagaimana menurut Bapak dengan sebagai penggiat budaya juga dan pemerhati budaya ini untuk ke arah ke depannya gitu, Pak, tentang budaya? Memang sekarang banyak, ya. Ya alhamdulillah saya setelah dipercaya oleh kerajaan-kerajaan di negeri tercinta ini, jadi saya ke daerah-daerah, pasti kerajaan-kerajaan, keseluruhan yang ada di daerah meminta saya untuk berkunjung kepada mereka.
gitu. Dan banyak lagi ya sekarang seniman budayawan yang datang ke rumah saya meminta, ya dalam tanda kutip dipaksa juga ya. Iya. Tapi sebetulnya nggak usah dipaksa, saya itu juga sudah senang ya untuk menjadi ketua dewan pembina, ketua dewan penasehat, ya baik di seniman maupun budayawan. Nah sekarang masalah budaya sekarang berbicara masalah kerajaan dan kesultanan, ya bahwa saya meminta kepada pemerintah ya untuk betul-betul memperhatikan terus apa istilahnya memberdayakan ya para kesultanan yang zaman dahulu yang sekarang ada dan kerajaan-kerajaan, dan juga mendanai lah ya toh ya mendanai agar ya budaya kita yang sudah mungkin bukan ratusan tahun ya, ada yang ribuan tahun itu tetap eksis ya. Saya kira pemerintah tidak terlalu banyak di dalam satu anggaran. Berapa sih ada kerajaan yang masih eksis sekarang ini di Nusantara ini ya, anggap 200 ya. Kalau 200 per satu tahun anggaran, satu tahun diberikan ya dalam tanda kutip ya, saya hanya membayangkan saja 5 miliar per satu ya, dengan diberikan suatu permintaan dari pemerintah ya untuk menjaga kelestarian, untuk ini dan sebagainya, untuk keamanan dan lain sebagainya. Itu saya kira tidak terlalu besar dan itu sangat kecil. Dan saya yakin mereka itu mau untuk menerima ya, dan mereka siap ya untuk membantu pemerintah. Karena kita perlu tahu bahwa terjadinya sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sejarahnya itu dari kerajaan dan kesultanan. Mereka punya tanah-tanah sebetulnya di negeri ini ya, yang mereka hibahkan kepada pemerintah. Ya itulah yang perlu sebetulnya dipikirkan oleh pemerintah. Tanpa mereka, saya yakin Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini ya bukan saya katakan tidak mungkin berdiri ya, tapi sulitlah ya, untuk terwujud seperti sekarang ini. Makanya saya menghimbau kepada pemerintah ya untuk memperhatikan ya pada kerajaan-kerajaan maupun kesultanan yang ada di seluruh Indonesia. Mereka tidak meminta apa-apa. Mereka minta diperhatikan ya, diberikan satu anggaran ya untuk pelestarian budaya ya, kira itu. Yang terakhir nih Pak, pesan dan kesan Bapak terhadap pelestarian budaya saat ini Pak, bagaimana Pak supaya lebih diinikan lagi pelestarian budaya sekarang ini ya saya ada agak prihatin ya, menurut saya ini harus ikut campur tangan pemerintah, bahwa kerajaan-kerajaan dan kesultanan yang ada itu diundang, dipersatukan ya, beritahukan bahwa sejarahnya seperti ini, bahwa saudara-saudara sekalian adalah cikal bakal ya, cikal bakal menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia, mau tidak mau, diterima atau tidak diterima, bahwa tanah-tanah yang ada sekarang dipakai oleh pemerintah itu adalah merupakan suatu hibah dari kerajaan-kerajaan maupun kesultanan yang ada ya. Nah sebetulnya pemerintah harus istilahnya mengayomi ya, memberdayakan, mempersatukan mereka. Jangan ya ada aplikasi bahwa yang ini diberikan suatu anggaran, yang ini tidak ya, yang ini bicara merasa bahwa ini perhatikan, ini tidak. Akhirnya nanti akan kembali kepada zaman Belanda
Jangan seperti itu. Semuanya adalah sama. Siapa ketua umum sekarang? Ketua umum kerajaan dan kesultanan di seluruh Nusantara. Itu kan sudah ada. Tanggung jawab bukan kepada dia. Dan juga saya meminta kepada pemerintah di DPR RI, ya khususnya dalam satu komisi di mana di situ ada yang menangani tentang budaya bangsa. Ini harus dari orang-orang kerajaan dan kesultanan karena mereka yang tahu. Jangan sampai salah kaprah berbicara masalah kerajaan kesultanan, ya budaya kita zaman dulu. Nah sekarang udah misalnya mau dihilangkan bukan berarti dia punya mau menghilangkan, tetapi karena orang tersebut tidak mengerti. Tetapi kalau namanya pejabat sudah mengerti berucap apapun juga ya diterima juga. Akhirnya kehancuran yang ada. Ya, jangan sampai hilang budaya, ya, masalah kerajaan kesultanan zaman dahulu harus tetap eksis. Satu lagi nih Pak, di majalah kita, media kita Warisan Budaya Nusantara memperingati HUT yang ke-3 yang akan diselenggarakan di Goa Surya lagi Cirebon, Jawa Barat, tanggal 26, 27, 28. Mungkin Bapak bisa kasih ucapan atau gimana Pak? Ya saya mengucapkan ya selamat ulang tahun Di kedepannya Pak. kepada majalah Warisan Budaya Nusantara yang ke-3, ya, yang nanti akan diperingati pada tanggal 26, 27, 28 di Cirebon. Festival Seni Budaya. Hah? Festival Seni Budaya. Apa? Festival Seni Budaya. Festival Seni Budaya yang akan dilakukan di Cirebon. Iya. Ya saya mendukung dan saya ucapkan sukses, ya, sukses dalam pelaksanaan Festival Seni dan Budaya nanti pada tanggal 26, 27, 28 dan budaya kita ya bangkit, budayaku bangkit bangsaku. Ya demikianlah iniannya Pak, wawancaranya. Terima kasih atas waktunya Pak. Selamat Baik, siang. terima kasih. Jangan lupa nanti saya diundang dan saya juga berharap bahwa tokoh-tokoh budayawan seluruh Indonesia, khususnya tokoh-tokoh terah dari kerajaan dan kesultanan juga hadir di situ tempat kita untuk berbagi pengalaman untuk kita mempersatukan bangsa dan negara tercinta ini. Terima kasih.